Kayaknya kita kurang lebih udah sejam nih. Sekarang jam berapa ya? Wah, sebentar lagi ibadah sekolah minggu sudah mulai nih. Yuk kita pulang rapi-rapi. Waduh, bener juga ya, hari ini kan hari Minggu. Ada ibadah online sekolah minggu ya. Betul. Yuk. Nah adik-adik, jangan lupa sebelum ibadah kita harus mandi dulu dan juga pakai pakaian yang rapi. Michi, kita makannya di rumah aja. Nanti kita telat loh ibadahnya. Iya ya, bener juga ya. Kita kan ada ibadah. Aku makannya kalau gitu pas ibadah aja ya. Wah jangan dong, harusnya kita makannya setelah ibadah nanti. Nah adik-adik yang di rumah juga kayak gitu ya. Kalau kita mau makan, harusnya sebelum atau sesudah ibadah. Dan kalau lagi ibadah, gak boleh sambil main ya. Oke deh kalau gitu. Kalau gitu aku makannya setelah ibadah aja. Oke. Yuk kita pulang sekarang aja, takut telat. Yuk. Nah, akhirnya aku sudah rapi. Aku juga sudah bawa kitab aku loh untuk ibadah online. Aku juga sudah rapi nih. Nah adik-adik, satu lagi yang harus kita persiapkan sebelum beribadah yaitu hati kita, supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, kalau gitu aku mau deh sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena aku juga mau merasakan hadirat Tuhan. Oke adik-adik, nah sebelum kita mulai, yuk kita bersatu dalam doa adik-adik semua. Buka tangannya dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Biar Tuhan Yesus yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kami bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini dan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah online kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Mari dengan penuh semangat sama-sama katakan, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh diranglah, oh diranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Sekali lagi kita mau nyanyi pujian ini sama-sama. Yuk semuanya, mari sama-sama katakan dengan penuh semangat, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran, dan suara yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, hari ini Medi mau latihan lari untuk SEA Games Olimpiade. Kalian temenin Medi ya latihannya. Sambil kita hafalkan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Ayo teman-teman kita mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, selesai deh latihannya hari ini. Sambil menghafalkan ayat hafalan hari ini. Jangan lupa diulangi ya ayat hafalannya, supaya ayat ini menjadi kekuatan kita untuk fokus kepada Tuhan. See you teman-teman, God bless. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Cafe senang sekali loh berjumpa dengan kalian semua, walaupun hanya lewat layar TV ataupun layar gadget kalian. Cafe yakin kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat di dalam Tuhan, sama seperti para atlet CK7 Olimpiade. Nah, sebelum Cafe memulai sharing firman Tuhan minggu ini, Cafe punya nyanyian loh. Yuk, adik-adik ikutin ya. F O K U S, F O K U S. Fokus, 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 fokus. Coba kita ulangi lagi ya. F O K U S, F O K U S. Fokus, 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 fokus. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang fokus kepada Tuhan Sang Pemberi Mujizat. Jadi bukan fokus pada mujizatnya. Hari ini Cafe mau sharing firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus fokus pada rencana Tuhan. Nah, sehingga kita bisa menjadi pemenang dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Apa ya tugasnya? Nanti Cafe kasih tahu ya di akhir firman. Jadi kalian harus fokus. Kebetulan loh, tema hari ini pas banget dengan pengalaman Cafe waktu pertama kali bergabung menjadi atlet lari di CK7 Olimpiade. Sampai pada akhirnya Cafe dipercaya menjadi pelatih yang melatih para atlet lari Indonesia. Nah, gini ceritanya. Nah, ini ada surat nih dari sekolah. Kayaknya penting banget. Coba Mama buka ya. Wah, ternyata kamu terpilih untuk jadi atlet lari mewakili
mewakili sekolah kamu. Waduh, ternyata guru olahraga kamu diam-diam memperhatikan kamu ya. Kalau kamu itu larinya lebih cepat dibandingin teman-teman sekelas kamu. Waduh, ingat gak? Beberapa kali kamu ikut lomba itu kamu selalu menang. Jadi pantas deh kamu wakili sekolah kamu. Ayo nak, satu langkah lagi menuju cita-cita kamu. Kamu pengen jadi pelari di SEA Games Olimpiade kan? Ayo fokus, ayo semangat. Wah, aku jadi bingung nih, aku harus seneng apa biasa aja ya? Aku seneng sih terpilih jadi atlet lari. Kan aku bisa terkenal kan di antara teman-teman aku. Tapi aku tuh malas persiapannya itu, latihan dan segala macamnya. Terpilih untuk mewakili sekolah kamu itu adalah satu kehormatan. Jadi kamu harus serius berlatih selama 2 minggu ini. Dan ingat, fokus kamu ingin jadi atlet lari di SEA Games Olimpiade. Jadi semangat ya berlatih ya. Mama yakin kamu bisa. Berisik banget sih. Lagi enak-enak tidur. Males banget aku latihan. Halo? Ya. Apa? Mau traktir burger sama es krim? Aku sekarang ke rumah kamu ya. Tungguin ya. Oke, bye. Nak, Mama baru dapat laporan dari guru kamu kalau kamu nggak pernah datang latihan. Tinggal 1 minggu lagi loh menuju pertandingan yang besar. Kalau kamu begini terus, Mama kamu akan tereliminasi. Mama baru baca lagi ternyata salah. Kamu itu bukan mewakili sekolah kamu, tapi kamu tuh mewakili kota kita untuk SEA Games Olimpiade. Ini kan yang kamu cita-citakan. Jadi bukan pertandingan yang biasa-biasa loh. What, Mah? Mewakili di CK7 Olimpiade? Iya. Coba deh, nih, lihat. Mewakili cabang lari di SEA Games Olimpiade. Ini cita-citamu, nak, dari kecil. Ayo, kamu harus berlatih dengan serius dan dengan sukacita menjalaninya. Jangan gampang tergoda. Jadi kamu tuh gak fokus deh untuk latihan. Oke, kalau gitu mulai sekarang aku mau sungguh-sungguh latihan. Aku nggak akan bolos lagi. Aku harus fokus sama cita-citaku untuk jadi atlet di lomba lari CK7 Olimpiade. Iya, dan jangan lupa berdoa minta pimpinan Tuhan. Karena Mami percaya lewat keberhasilan kamu, Tuhan punya rencana yang indah dan nama Tuhan dipermuliakan. FOKUS FOKUS. Fokus. Yes. Nah, singkat cerita akhirnya Cafe serius berlatih dan berdoa pastinya, walaupun waktunya tinggal 1 minggu lagi. Karena 1 minggu sebelumnya Cafe sia-siakan. Nyesel juga sih. Tapi di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Karena Tuhan selalu mengingatkan dan menyadarkan kita untuk senantiasa fokus pada rencana Tuhan. Jadi adik-adik tetap FOKUS. Fokus. Nah, di Alkitab ada loh seorang yang bandel, gak mau fokus dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Padahal Tuhan mau pakai dia untuk menyelamatkan satu kota. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus pasal 1 dan 2. Yuk kita nonton videonya. Anda dengar suara Tuhan? Iya, dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh.
Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Bisa-bisanya kau tidur? Bangun, berdoa pada Tuhanmu. Mungkin dia perhatikan dan selamatkan kita. Mari tanya Tuhan, siapa penyebab ini semua? Ya benar, setuju. Apa Ya, mereka? kita undi. Kita akan undi. Mereka membuktikan kalau Yunus penyebab badai ini. Dia biangnya. Kenapa badai besar ini melanda kita? Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Hah? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang ke laut! Ayo, kita buang ke laut! dari kapal ini! Ya, ayo, cepat buang! Ayo buang dia! Tuhan memberikan tugas kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak bertobat, maka kota mereka akan dihancurkan. Yunus memiliki sifat yang keras kepala dan dia adalah satu-satunya nabi di Alkitab yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Kenapa ya dia melarikan diri? Karena Niniwe adalah musuh Israel. Yunus membenci bangsa itu dan tidak mau mereka diselamatkan. Karena itulah ia pergi naik kapal dan pergi berlayar jauh dari Niniwe. Adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang indah loh bagi kalian dan juga kakak. Panggilan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tuhan akan memenuhi rencananya dalam hidup kalian. Nah, atau Tuhan bisa loh mengarahkan kita untuk mencapai apa yang sudah Ia tetapkan sebelumnya. Allah mengarahkan Yunus dengan suatu penghukuman, menyebabkan suatu badai yang dahsyat yang mengancam keselamatan kapal dan semua orang di atas kapal tersebut. Orang-orang di kapal tersebut marah pada Yunus yang malah tertidur dengan pulasnya ketika mereka sedang dalam bahaya. Dan akhirnya mereka membangunkan Yunus dari tidur pulasnya. Dengan dibangunkannya Yunus dari tidurnya, membuat Yunus menyadari bahwa sebelumnya ia berpikir kalau ia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi ia sedang diikuti loh oleh Tuhan. Maka mau tidak mau, tidak ada jalan lain baginya selain mengakui perbuatannya dan memberitahu kepada para pelaut untuk melemparkan dia ke laut sehingga mereka bisa diselamatkan. Akhirnya Yunus pun dilemparkan ke laut dan badainya langsung berhenti. Peristiwa ini membawa keselamatan untuk awak kapal dan mereka pun menjadi beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melewatkan satu orang pun dalam misinya. Ceritanya nggak hanya sampai di situ loh adik-adik. Kita nonton lagi yuk. Harus bagaimana? Lihat ada di lapar. Aku pikir hanya luarnya saja yang berlendir. Gak habis pikir, bencana terus saja mengikuti aku.
nggak mungkin lolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin Dia mau selamatkan kamu. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya Dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku. Rasanya kita bergerak ke arah yang baru. Betul, Gis. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Namun, Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar. Bukan ikan paus seperti yang dikira banyak orang ya, tetapi makhluk laut yang besar yang umumnya hidup di laut pada zaman itu. Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Selama waktu itu pula, Yunus berdoa dan bertobat. Dia mau melakukan yang benar dan mendengarkan Tuhan. Tuhan pun mendengarkan doa Yunus dan akhirnya membuat ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan sekali lagi memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi berkhotbah kepada orang-orang di Niniwe. Kali ini Yunus taat. Yunus pun pergi ke Niniwe dan memberitahu kepada orang-orang di sana bahwa jika mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghancurkan kota mereka. Raja dan seluruh rakyat pun bertobat. Nah, Tuhan mengampuni mereka dan akhirnya tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Rencana Tuhan terlaksana lewat ketaatan Yunus. Nah, adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan tugas kita adalah menjadi saksinya, supaya lewat hidup kita, kasih Tuhan bisa ditunjukkan untuk mereka. Kalian mau kan lewat hidup kalian, teman-teman kalian, saudara kalian yang belum percaya kepada Tuhan, bisa jadi mengenal dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, bagaimana caranya ya? Cafe mau share caranya supaya kita bisa tetap fokus pada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, taat pada perintah Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Karena dengan cara itulah kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua, kita harus bertobat. Kita buang yuk sama-sama semua sifat jelek kita. Seperti misalnya suka marah-marah, keras kepala, sombong, bermalas-malasan. Yang ketiga, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Suatu kehormatan atau kasih karunia loh jika kita dipercayakan untuk melayani. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap fokus pada rencana Tuhan. Yang artinya
adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Perintah Tuhan sebelum ia naik ke surga adalah jadikan semua bangsa muridku. Nah, artinya kita mempunyai tugas menjadi saksinya Tuhan lewat hidup kita dimanapun kita berada. Adik-adik mau kan tetap fokus pada rencana Tuhan? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah belajar bagaimana kami harus tetap fokus pada rencana Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat akan perintah Tuhan. Ajar kami untuk selalu bertobat setiap hari, membuang sifat-sifat jelek kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melayani-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan supaya rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga lewat hidup kami banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, saatnya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang Grace akan bacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler, Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Fokus pada rencana Tuhan, atau B. Fokus pada rencana manusia. Jawaban yang tepat adalah A. Fokus pada rencana Tuhan. Soal yang kedua, siapakah tokoh yang diceritakan hari ini? A. Musa atau B. Yunus? Jawaban yang tepat adalah B. Yunus. Soal yang ketiga, Allah menyuruh Yunus pergi ke A. Niniwe atau B. Tarsis? Ya, jawaban yang benar adalah A. Niniwe. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Teman-teman hebat ya. Sekarang Grace mau bacakan soal untuk kelompok kedua. Sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan karena A. Takut dipukuli orang Niniwe, B. Perjalanan ke Niniwe jauh, atau C. Ia senang jika orang Niniwe dihukum oleh Tuhan. Ya, jawaban yang benar adalah C. Ia senang jika orang Niniwe dihukum oleh Tuhan. Soal yang kedua. Apa yang dilakukan Yunus di dalam ikan? A. Berpuasa, B. Berdoa, atau C. Membaca Alkitab? Jawaban yang benar adalah B. Berdoa. Soal yang ketiga. Apa doa yang diucapkan Yunus kepada Tuhan? A. Tuhan, di mana Engkau? B. Ampuni aku Tuhan. Atau C. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Soal yang keempat. Setelah beberapa hari Yunus di perut ikan, apa yang Tuhan lakukan? A. Menyuruh ikan itu memuntahkannya ke darat. B. Menyuruh Yunus keluar dari perut ikan. Atau C. Tuhan mencabut nyawanya. Jawaban yang tepat adalah A. Menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Soal yang kelima. Apa reaksi kota Niniwe setelah mendapat teguran dari Yunus? A.
menolak dan mengusir Yunus dari Niniwe? B. Percaya kepada Allah, berpuasa dan bertobat? Atau C. Melempari Yunus dengan batu? Jawaban yang tepat adalah B. Percaya kepada Allah, berpuasa, dan bertobat. Nah, gimana teman-teman? Bisa semua kan menjawab soalnya? Minggu depan, teman-teman juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik agar teman-teman bisa menjawab Bible Quiz-nya dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Engkau sudah pimpin kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya ibadah hari ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, sekarang kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Sembuhkan Tuhan Indonesia dari COVID-19 dan pulihkan juga Indonesia dari krisis ekonomi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, beserta setiap jajarannya. Berkati mereka agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami aman, tentram, dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Opa Niko, agar dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Tuhan berkati juga gembala CK7 Opa Yanto agar dapat memimpin jemaat CK7 sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat membawa umat-Mu untuk lebih dekat lagi padamu. Berkati juga keluarga mereka, istri, anak, mantu, dan cucunya agar dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat merawat semua pasien COVID-19 dengan baik. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan yang prima kepada mereka. Terima kasih Bapa atas mereka yang selalu berjuang. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah dan kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Apa yang kita belajar? Kita belajar bahwa setiap kita terpanggil untuk menjadi bagian dari pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Artinya kita harus bersaksi. Artinya kita harus menenangkan jiwa, ya. Dan yang harus kita ingat, apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28. Dikatakan di sana bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi setiap hal yang kita ingin lakukan, kita harus terus berdoa dan minta penyertaan Tuhan. Ya, yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang taat dan setia. Hari ini Engkau ingatkan kepada mereka bahwa Engkau turut bekerja, Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau pimpin mereka setiap langkah mereka, Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan ekor, terus bawa mereka naik dan tidak turun. Dan saat ini mereka siapkan hati mereka untuk menerima berkat daripada-Mu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus,
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.